Renungan Kefas dibenarkan dalam damai sejahtera. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, Paulus dalam Roma 5 ayat 10 memberitahu kita bahwa kita telah didamaikan oleh kematian anak Allah. Dan dalam Kolose 1 ayat 20 kita melihat bahwa pendamaian ini oleh darah salib Kristus. Kita didamaikan dengan Allah dalam langkah pertama oleh kematian anak Allah sebagai pendamaian bagi dosa kaum beriman. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban bagi dosa kita. Bukan hanya untuk penebusan kita, tapi juga untuk kepuasan Allah. Dalam Dia sebagai pengganti kita oleh kematiannya demi kepentingan kita, Allah dipuaskan dan tuntutannya dipenuhi. Maka Kristus adalah pendamaian antara Allah dan kita. Ibrani 2 ayat 17 memberitahu kita bahwa Kristus membuat pendamaian untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membuat pendamaian bagi dosa kita untuk memenuhi tuntutan kebenaran Allah, dan olehnya mendamaikan kita dengan Allah dengan memuaskan tuntutan kebenarannya. Karena Allah membuat pendamaian untuk dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3 dengan jelas mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oleh kematiannya dengan pencucuran darahnya di atas salib, kita telah didamaikan dengan Allah dalam kedudukan. Pendamaian dengan pembenaran menghasilkan damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Sebab itu kita bisa diperdamaikan dengan Allah juga oleh iman. Segala perkara yang diperlukan untuk mendamaikan kita dengan Allah, meskipun telah digenapkan Allah melalui Tuhan Yesus, masih perlu kita percaya, perlu dengan iman mengakuinya, dengan iman menerimanya. Begitu kita percaya, segala perkara yang Tuhan Yesus genapkan akan memperdamaikan kita dengan Allah. Tentunya begitu kita percaya, terlebih dulu mendapatkan pengampunan dan dibenarkan oleh Allah. Kemudian mendapatkan pendamaian dengan Allah. Meskipun berdamai dengan Allah, urutannya ada yang di depan dan di belakang. Tapi begitu kita percaya, pada saat yang sama kita mendapatkan semuanya. Asalnya kita bermasalah dengan Allah, tidak ada damai sejahtera. Sekarang begitu percaya Tuhan, semua perkara di antara kita dengan Allah telah terlewat. Kita berdamai dengan Allah, inilah yang Allah genapkan bagi kita di dalam Kristus, juga yang kita terima oleh iman. Yang bisa kita dapatkan hari ini adalah puji Tuhan, pendamaian yang Tuhan kerjakan membawakan damai sejahtera bagi kita. Kemudian juga Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa kapankala kita kekurangan damai sejahtera adalah sebuah tanda atau alarm bagi kita untuk didamaikan dengan Allah. Kemudian Kristus adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk mengalami damai sejahtera. Amin. Yang bisa kita doakan hari ini adalah kita bisa belajar kapankala kita tidak ada damai sejahtera di dalam kita. Jangan sekali-kali menyalahkan situasi, orang ataupun perkara di sekitar kita. Berpalinglah kepada Allah dan berkata, Tuhan, ada yang salah antara hubunganku denganmu. Amin. Saudara-saudari, rekan Kefas sekalian, boleh berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.